Sortir dulu teripangnya yuk. Kita pisahkan yang memiliki tekstur keras dan berat. Hal ini untuk membedakan proses pengolahannya. Teripang yang keras membutuhkan waktu perendaman yang lebih lama. Nah, kita mulai nih proses perendamannya. Proses ini membutuhkan waktu 4-6 hari loh. Setelah direndam beberapa hari, tekstur teripang akan berubah menjadi lunak dan kenyal. Ukurannya juga membesar hingga 3 kali lipat loh. Tuh lihat, jadi gede banget ya. Sekarang kita bersihkan deh teripangnya. Usus dan selaput yang ada di tubuh teripang harus kita buang nih. Kalau masih tersisa akan membuatnya amis ketika dimasak. Biar mudah diolah, teripang yang sudah bersih mulai dipotong-potong deh. Teripangnya kita rendam lagi ya, kurang lebih 2-3 hari lagi. Agar kandungan garam pada teripang berkurang dan teripang tidak amis ketika dimasak. Baru deh teripang dipotong lebih kecil lagi dan siap dimasak. Setelah minyak panas, kita masukkan dulu bawang putihnya. Setelah harum, kita tambahkan minyak ikan dan kaldu ayam. Lalu giliran teripangnya nih masuk ke wajan. Terus tambahkan lada dan saus tiramnya deh. Sekarang kita diamkan sebentar hingga agak mengering. Giliran ayam dan jamurnya nih. Keduanya sudah dimasak saus tiram juga ya. Jadi nggak perlu terlalu lama masaknya. Terakhir tinggal kita tambahkan maizena agar saus tiram mengental. Tada! Teripang ayam jamur saus tiramnya sudah matang nih. Meski bisa dipanaskan menggunakan microwave atau wajan, penyajian dengan cara dikukus lebih direkomendasikan agar teripang frozennya tetap juicy alias tidak kering. Ngukusnya juga nggak lama kok, cukup 30 menit saja. Teripang sendiri memiliki kandungan protein dan kolagen yang tinggi, sehingga baik untuk kesehatan kulit. Bahkan teripang juga memiliki kandungan zat sitotoksik yang dikenal bisa untuk melawan sel kanker. Wih, hebat banget ya. Cuma sayang nih, hewan laut ini nggak sepopuler teman-temannya. Makanya hari ini Unyil mau mengajak teman-teman kenalan sama teripang dan hasil laut eksotis Indonesia lainnya yang super berlimpah. Si Unyil, yuk kita kemon. Letak geografis Indonesia yang berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik menjadikan laut Indonesia cocok untuk habitat teripang. Dari 1.000 lebih jenis teripang yang ada di dunia, sekitar 100-nya ada di perairan Indonesia loh. Gak heran deh kalau Indonesia adalah salah satu negara penghasil teripang terbesar di dunia. Seperti perairan sekitar Pulau Babi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ini. Perairan laut dangkal berpasir lumpur yang ditumbuhi padang lamun kayak gini, cocok banget untuk tempat hidup teripang bangkuli atau teripang pasir. Cukup menyelam di kedalaman 2-3 meter saja, nelayan di sini sudah bisa mengumpulkan teripang. Nelayan di sini biasa menangkap teripang secara tradisional, cukup menggunakan sampan dan kacamata selam saja. Ambil secukupnya saja ya, jangan berlebihan, supaya keseimbangan ekosistem laut tetap terjaga. Karena teripang sangat penting bagi kehidupan di laut. Mereka adalah filter alami yang membersihkan kotoran yang mengendap di dasar laut yang berpasir. Oke deh, teripang yang didapat langsung dibersihkan nih. Karena isi perutnya mengandung mikroorganisme yang dapat menyebabkan pembusukan. Lanjut, rebus selama 2 jam sampai tekstur teripang mengeras. Kalau sudah, sekarang teripangnya dilumuri garam. Gak cuma permukaan luarnya saja, bagian dalam perut teripang juga dimasukkan garam ya. Terakhir, tinggal dijemur di bawah sinar matahari langsung untuk mengurangi kadar air pada teripang hingga titik minimal. Jadi teripang tidak mudah busuk deh. Teripang yang sudah dikeringkan ini bisa bernilai ratusan ribu hingga jutaan rupiah per kilogramnya loh. Tergantung dari kualitasnya. Mantap! Laut Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur masih punya hasil laut eksotis nih, yaitu gurita. Nelayan di desa Nanggahale biasa memancing gurita dengan menggunakan umpan pocong alias gurita-guritaan.
Tempat yang paling pas untuk memancing gurita adalah perairan berpasir yang ditumbuhi terumbu karang dan padang lamun. Kalau di perairan Desa Nanggahale ini, habitat gurita bisa dijumpai di kedalaman laut sekitar 3-8 meter. Umpan pocong digunakan untuk menarik perhatian gurita agar keluar dari sarangnya. Cara memainkan umpannya dengan menarik-narik benang yang terhubung dengan umpan. Wah, tuh lihat, gerakannya mirip pocong kan? Oh iya, nelayan juga harus sambil mengamati ke dalam air jika ada pergerakan dari gurita. Nah, saat melihat umpan pocong berenang-renang, gurita akan tertarik tuh untuk mengikuti umpan. Dan saat inilah nelayan melepas kail untuk menjerat gurita. Meski Indonesia merupakan salah satu pengekspor gurita terbesar di dunia, namun konsumsi gurita di dalam negeri masih tergolong rendah. Padahal gurita memiliki kandungan protein yang lebih tinggi daripada salmon, lobster, dan cumi-cumi loh. Gurita juga mengandung taurin atau asam amino untuk menyusun protein dalam tubuh yang juga berperan sebagai antioksidan untuk melindungi tubuh dari stres dan flu. Oh iya, Unyil mau bikin masakan gurita yang enak ala Momeri nih. Sebelum dimasak, pukul-pukul daging guritanya supaya empuk. Kemudian rebus daging gurita selama 15 menit. Kalau sudah, guritanya dipotong-potong kecil deh. Masukkan bawang putih, kulit jeruk, jahe, dan potongan daging guritanya. Oseng-oseng sampai harum, kemudian masukkan potongan pepaya dan tuang air. Tambahkan juga garam, kaldu jamur, dan gula untuk penyedap alami. Jadi deh gurita oseng pepayanya. Gurita cocok banget nih dijadikan menu makanan sehat karena mengandung zat besi tinggi yang baik untuk anak-anak dalam masa tumbuh kembang. Selain ditumis, olahan populer berbahan gurita, apalagi kalau bukan takoyaki, sampai ada kemasan frozennya nih. Untuk membuat takoyaki, pertama bikin adonannya dulu ya. Campur dan aduk bahan-bahannya. Ada telur, tepung terigu, bumbu, dan sayur yang sudah dihaluskan. Setelah tercampur rata, langsung saja deh adonannya dimasak di atas loyang khusus dengan cetakan setengah bola. Kemudian beri isian potongan gurita. Dalam sehari, pabrik ini bisa memproduksi 20.000 butir takoyaki loh. Wih, mantap! Supaya matang merata, takoyaki dibolak-balik sampai berbentuk bola. Gak pakai lama deh, cukup beberapa menit saja, takoyakinya sudah matang. Lanjut ke bagian pembekuan. Takoyaki dibekukan dengan mesin pendingin dalam suhu minus 30 derajat Celcius. Selang 15 menit, takoyakinya sudah beku tuh. Kapasitas mesin pendingin ini bisa menampung sebanyak 3.500 takoyaki loh. Kalau sudah beku, takoyaki langsung dikemas dengan tambahan saus takoyaki dan katsuobushi atau serpihan ikan cakalang. Dalam kemasan seperti ini, takoyaki bisa awet selama 18 bulan loh. Untuk menikmatinya ada dua cara. Yang pertama, digoreng dulu. Takoyakinya harus terendam dalam minyak panas dengan suhu 170 derajat Celcius. Setelah 10 detik, kecilkan apinya. Dan gak pakai lama, gak sampai 5 menit, takoyakinya sudah matang nih. Cara yang kedua, bisa juga dihangatkan dalam microwave. Praktis kan? Wah, alat apaan nih, Prof? Wow, ini robot tangan gurita, Nyil. Kalau dipakai bisa bantu kita bekerja. Wah, boleh juga nih, Prof. Ini kan mau betulin genteng. Kalau pakai alat ini pasti lebih cepat selesainya. Oh, silakan aja Pak Enyeng. Pasangnya di punggung ya. Tapi hati-hati ya Pak Enyeng. Ini kan alatnya masih baru. Begini ya pasangnya, Prof. Loh, kok gerak-gerak sendiri, Prof? Waduh, Tolong! Loh. Waduh, bisa bahaya nih. Yuk kita kemon. Pabrik yang sudah berdiri sejak tahun 2014 ini
Dalam sehari bisa memproduksi hingga 120 kg bakso cumi hitam loh. Kita olah dulu yuk suriminya. Surimi adalah daging ikan yang sudah dicincang lalu dibekukan. Nah, karena surimi ini masih berbentuk balok, kita masukkan dulu ke dalam mesin pemotong ini. Suriminya pun jadi lebih gampang diolah nih. Kita lanjut ke proses mixing yang memakan waktu sekitar 15 menit. Pertama, masukkan surimi, garam, air, bumbu, dan minyak. Dimixer dulu deh sampai rata. Habis itu baru deh tuang tepung, tinta, dan karbonnya. Tuh, karena sudah dicampur tinta cumi dan karbon, adonannya jadi berubah warna. Meskipun hitam gini, tapi tenang saja, nggak berbahaya kok. Tinta cumi ini justru malah bersifat antibakteri dan mengandung antioksidan. Jadi bisa melawan radikal bebas dalam tubuh. Nah, tambahan karkol juga bisa berfungsi untuk menyerap zat beracun dari pencernaan. Kalau sudah rata, kita masukkan cuminya deh. Daging cumi-cumi sengaja dicampurkan terakhir, biar dagingnya nggak kegiling halus. Jadi tekstur asli dari cuminya masih terasa. Adonan tinggal kita masukkan ke mesin ini nih. Secara otomatis, mesin akan membentuk adonan jadi bakso. Bakso pun langsung keluar ke wadah berisi air hangat bersuhu 45 sampai 48 derajat Celcius. Kemudian kita rebus baksonya sambil diaduk-aduk ya, biar matangnya merata. Setelah direbus, baksonya dimasukkan ke dalam air es biar suhunya turun secara otomatis. Barulah bakso diangkat untuk masuk ke dalam ruangan pendingin atau chiller. Sesudah 15 menit berada di chiller, kita packing baksonya. Bakso cumi sebelumnya disortir dulu, biar nggak ada yang bentuknya rusak. Baru deh bakso cuminya masuk ke dalam freezer. Proses pembekuan pada suhu hingga minus 40 derajat Celcius selama 4-5 jam akan membunuh bakteri penyebab makanan jadi basi. Menikmati bakso bersama kuah kaldu sih sudah biasa ya. Nih, Unyil kasih tahu cara lain. Kita hidangkan jadi bakso tusuk dengan mozzarella warna-warni atau dengan sambal mercon kayak gini. Daging cumi merupakan salah satu sumber vitamin B12 dan B6 loh teman-teman. Vitamin ini bagus untuk kesehatan jantung. Cumi juga mengandung selenium dan vitamin E yang secara bersamaan bekerja sebagai antioksidan. Bisa membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Mantap! Sebagai negara yang wilayah lautnya lebih luas daripada daratan, kita diberkahi dengan garam dalam jumlah yang sangat banyak. Cuma sayangnya saat musim hujan, petani garam tidak bisa menghasilkan garam. Nah, inilah yang melahirkan teknologi Garam Prisma. Selamat datang di tambak garam. Bingung ya, kok nggak kelihatan lautnya? Sebenarnya lokasi tambak garam ini nggak terlalu jauh dari laut. Air sungai ini aja masih terasa asin. Oh iya, tambak garam ini beda dari yang biasanya loh teman-teman. Panen garamnya di dalam rumah Prisma. Tujuannya supaya air laut yang ditampung nggak kena hujan. Jadi saat musim hujan pun petani garam bisa tetap panen. Selain itu, plastik ultraviolet dengan bentuk Prisma ini panasnya lebih stabil dan tahan angin. Kalau kata petaninya, dengan rumah Prisma ini dalam 1 tahun bisa menghasilkan garam 5 kali lipat dibandingkan dengan tambak garam yang biasanya. Hebat kan? Mulainya dari sini nih. Air laut sengaja dialirkan menuju bunker atau penyimpanan air. Di sini airnya disebut dengan istilah air muda. Kemudian air muda dipompa menuju ulir agar kotoran mengendap dan air menjadi lebih bersih. Setelah dari ulir, baru deh air yang sudah bersih masuk ke dalam rumah Prisma. Melalui proses pemanasan, air muda akan berubah menjadi air tua. Proses ini berlangsung selama musim kemarau. Jadi sewaktu musim hujan, stok air tua bisa tetap menghasilkan garam dan bisa panen sepanjang tahun. Kalau pakai cara biasa, masa panennya hanya selama beberapa bulan saja dalam setahun. Sekarang kita lihat ke dalam rumah Prismanya yuk. Ada 2 lantai nih, bagian bawahnya untuk menampung air tua dan bagian atasnya adalah meja produksi.
Di meja produksi inilah berlangsung proses kristalisasi air laut tua menjadi garam. Garam yang dihasilkan rumah Prisma ini terlihat lebih jernih dan masuk kategori garam kualitas premium loh. Jadi nggak cuma meningkatkan produktivitas saja, tapi kualitas garamnya juga jadi lebih baik. Mantap! Oh iya, garam gak cuma buat bumbu masak saja. Garam juga dimanfaatkan dalam berbagai industri. Bahkan bisa dipakai untuk menyalakan lentera para nelayan di tengah lautan. Bisa untuk ngecharge handphone juga loh. Wow. Lampu ini bisa menyala hanya dengan mencampurkan 380 cc air putih dan 2 sendok garam dapur. Bisa juga dengan 2 botol air laut berukuran 400 cc. Soalnya di dalam garam terkandung senyawa yang namanya klorida. Nah, zat ini jika bertemu dengan air akan membentuk larutan elektrolit, yaitu larutan yang bisa mengantarkan arus listrik. Nah, untuk menyalakan sebuah lentera, larutan garam harus dicampur juga dengan magnesium dan oksigen. Di dalam tabung bawah lentera ada membran katoda udara. Membran ini bisa menyerap oksigen masuk dan menghalangi air garam untuk keluar. Dan tentunya ada 2 buah magnesium. Magnesium ini nggak berbahaya ya. Tuh lihat, Pak Hendra aja sampai nyicipin magnesiumnya. Ini bahan dasar untuk membuat membran katoda udara. Semuanya akan diaduk sampai kalis selama 15 menit. Hasilnya kayak adonan kue. Tapi nggak boleh diicip ya. Nah, setelah kalis, adonan akan dipres selama 8-9 kali. Adonan juga harus direndam di dalam air supaya tidak kering dan keras. Jadi lebih mudah untuk dibentuk. Lanjut ke proses penggulungan. Adonan akan di-roll sampai tipis menjadi lembaran membran. Setelah itu, lembaran akan dipotong menjadi 3-4 bagian. Selanjutnya akan di-roll lagi menggunakan alat yang lebih besar dari sebelumnya. Nah, di sini hasil lembaran membran akan menjadi lebih tipis lagi. Kemudian akan dikeringkan selama 1 hari. Hasil membran yang sudah kering akan digabungkan dengan penghantar listrik dan separator atau pemisah. Terakhir, dilakukan pengepresan lagi agar semua bisa menyatu. Hot press selama 3 menit untuk lebih menempel dan solid. Lanjut ke perakitan. Pertama-tama heatsink, yaitu bagian membuat kepala LED, memasang kabel dan cleaner lamp, lalu memasang tempat untuk USB. Selanjutnya, membran katoda udara ditempel ke box. Di sini harus benar-benar menempel agar reaksi kimia antara air garam, magnesium, dan oksigen bisa terjadi. Kemudian pasang bodi luar seperti rubber atau karet, case lamp C dan A, reflektor, head atau kepala, dan handle atau pegangan. Lalu jangan lupa untuk dites lampu dan USB-nya bisa menyala atau tidak. Lanjut ke pemasangan kotak bagian bawah. Diberi gas dengan magnesium A dan B. Kalau dirasa sudah menyala, pasang penutup bawah. Terakhir, bungkus deh. Lentera air garam siap untuk dipasarkan. Cara membersihkan lentera air garam ini gampang loh. Tinggal buka saja katup di bawahnya. Lalu bersihkan magnesium dengan air bersih. Simpan deh. Magnesium gak akan mudah meleleh seperti baterai kok. Oh iya, lentera air garam ini juga bisa dipakai untuk charge HP loh. Bisa ngambang di air juga, jadi nggak usah takut tenggelam. Payah nih Den. Capek-capek mancing, nggak dapat apa-apa. Ya Pak, daripada mancing ikan, mending cari teripang aja. Lagian kalau dijual harganya juga mahal loh Pak. Yang bener Den. Nah, kebetulan Ada apaan, Bos? coba kumpulin teripang yang banyak di laut ya. Nanti kita jual. Teripang itu apaan, Bos? Kayaknya nggak pernah lihat. Itu loh penyeng, timun laut. Timun laut. Udah, cepetan ke sana. Keburu sore nih. Bos, nih Enyeng bawain timunnya. Gak usah jauh-jauh ke laut. Di warung Pok Ipe juga ada. Aduh, penyeng gagal paham nih. Bukan timun yang ini Pak. Timun laut itu hewan yang hidup di laut. Gitu Pak. Si Unyil, yuk kita kemon.
Ayo, sekarang sudah nggak asing lagi kan sama hasil laut eksotis Indonesia? Seperti teripang dan gurita. Jadi nggak boleh enggan lagi ya menikmati hasil laut bergizi tinggi ini. Lagian kan sudah ada versi praktis dan instannya. Biar kita bisa terus menikmati lezatnya seafood. Jangan lupa untuk menjaga laut tempat mereka tinggal ya. Oke. Sampai jumpa dalam episode Si Unyil lainnya. Dadah!